Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Prameswari dari kelas 12 IPA 1. Di sini Anggi akan menjelaskan materi biologi tentang mikroprotein. Pengertian mikroprotein. Mikroprotein merupakan sumber protein berkualitas tinggi karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan manusia. Mikroprotein adalah protein dari jamur. Jamur yang dimaksud di sini adalah jenis jamur yang masuk dalam klasifikasi mikroorganisme atau kita sebut selanjutnya mikrofungi. Protein dari mikroorganisme dijadikan produk dengan bentuk, rasa, dan struktur yang menyerupai daging untuk konsumsi manusia. Sejarah mikroprotein. Mikroprotein mengalami proses penelitian panjang sampai akhirnya bisa dipasarkan. Pada awal tahun 1960-an, para ilmuwan memberi perhatian khusus terhadap isu pertumbuhan populasi dunia yang dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan lahan untuk ternak, dan pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya stok pangan khususnya daging. Seorang pengusaha Inggris bernama Lord Rank atau J. Arthur Rank, pimpinan grup perusahaan RHM yang merupakan industri penggilingan gandum dan sereal terkemuka di UK, memiliki ide untuk menciptakan sumber pangan baru pengganti daging dengan memanfaatkan limbah utama pabriknya yaitu pati. Ia menunjuk penelitinya Dr. Arnold Spicer untuk mempelajari kemungkinan proses mengubah pati menjadi protein melalui fermentasi. Syarat utama diproduksinya sumber pangan baru adalah harus aman dikonsumsi manusia, bernilai gizi tinggi, dan mempunyai rasa yang enak. Penelitian-penelitian terkait produksi sumber pangan baru pengganti daging membuktikan bahwa selain flora dan warna, ternyata tekstur juga memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, dicari sumber yang diperkirakan akan memiliki tekstur yang menyerupai daging. Akhirnya, Dr. Spicer dan tim penelitinya menyimpulkan bahwa mikrofungi dapat menjawab permasalahan tersebut karena hifa yang dihasilkan oleh mikrofungi memiliki struktur yang mirip dengan sel otot hewan atau berfilament dengan rasio panjang diameter yang besar. Pada 3 tahun pertama penelitian, Spicer fokus pada strain Penicillium yang diisolasi dari limbah pati di sekitar pabrik RHM. Tetapi, walaupun mikroorganisme ini tumbuh baik pada sistem batch, ada dua hal yang menjadi masalah yaitu kadar proteinnya terlalu rendah dan tidak bisa tumbuh baik pada sistem kontinu untuk menghasilkan jumlah yang dibutuhkan dari segi komersial. Pada tahun 1967, tim peneliti melakukan screening pada 3.000 mikroorganisme yang diisolasi dari sampel tanah di seluruh dunia. Dan akhirnya ditemukan satu mikroorganisme yang menjadi kandidat kuat untuk diteliti lebih lanjut yang ternyata berasal dari sebuah taman di Marflow, Buckinghamshire, sekitar 4 mil dari kantor pusat penelitian RHM. Siapakah mikroorganisme pemenangnya? Pada awalnya, mikroorganisme ini diidentifikasi sebagai Fusarium graminearum. Mikroorganisme ini diberi kode A3-5 sampai tahun 1974 ketika UK Food Standard Committee mengeluarkan istilah mikroprotein. Beberapa tahun kemudian, mikroorganisme ini diidentifikasi ulang menjadi Fusarium venetatum PTA2684. Potensi patogen dari spesies ini juga diteliti selama 12 tahun. Setelah periode penelitian selama lebih dari 15 tahun, akhirnya F. venetatum diizinkan untuk dipasarkan di UK pada tahun 1985. Izin pengedarannya didapat dari British Ministry of Agriculture. Seiring waktu, isu akan berkurangnya stok protein, khususnya daging, makin mereda. Saat ini, produk mikroprotein menjadi produk yang diterima oleh komunitas vegetarian di UK,
dan merupakan satu-satunya sumber mikroprotein yang bisa menghasilkan biomasa protein dengan presentasi tinggi dan diterima di pasaran. Teknologi mikroprotein. Mikroprotein diproduksi dalam sebuah fermenter setinggi 40 meter yang beroperasi secara kontinu selama 5 minggu. Pertama-tama dilakukan sterilisasi fermenter. Kemudian fermenter diisi dengan air dan larutan glukosa. Setelah itu ditambahkan Fusarium venetatum. Ketika F. venetatum mulai tumbuh, dilakukan penambahan nutrien secara kontinu, meliputi penambahan potasium, magnesium, fosfate, dan mineral. Keseimbangan pH, suhu, konsentrasi nutrien, dan oksigen selalu diuji dan dikontrol selama proses untuk mencapai pertumbuhan optimum F. venetatum. Mikroorganisme dan nutrien akan berkombinasi membentuk padatan mikroprotein yang secara kontinu dipindahkan dari fermenter dengan waktu tunggu 5-6 jam. Ketika dipindahkan, mikroprotein dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius untuk memecah asam nukleat. Air kemudian dihilangkan melalui sentrifugasi dan menghasilkan mikroprotein yang menyerupai adonan pastry. Kemudian, mikroprotein dicampur dengan albumin telur dan diberikan ingredient lain. Albumin ini berfungsi sebagai agen pengikat. Lalu mikroprotein ini dikukus selama 30 menit dan didinginkan. Setelah itu dibentuk sesuai ukuran dan jenis produknya. Produk kemudian dibekukan. Tahap pembukaan ini merupakan tahap yang sangat krusial karena kristal es yang terbentuk pada proses pembukuan dapat mengokohkan ikatan antar hifat yang membuat mikroprotein memiliki struktur seperti daging. Komposisi mikroprotein. Berikut adalah komposisi mikroprotein per 100 gram berat basah mikroprotein. Energi 85 kal, protein 11 gram, karbohidrat total 3 gram, karbohidrat dalam bentuk gula 0,5 gram, lemak total 2,9 gram, lemak jenuh 0,7 gram, asam linolenat 0,4 gram, serat 6 gram, glukan 4 gram, kalsium 42,5 mg, magnesium 45 mg, zinc 9 mg, iron 0,5 mg, potasium 100 mg, vitamin B1, tiamin 0,01 mg, vitamin B2 riboflavin 0,23 mg, vitamin B3 niacin 0,35 mg, vitamin B5 asam pantotenat 0,25 mg, vitamin B6 piridoksin 0,125 gram, biotin 0,02 mg, fosfor 260 mg, koper 0,5 mg, mangan 6 mg, selenium 20 Ug, chromium 15 Ug, molybdenum lebih kurang 25 Ug, sodium 5 mg, garam 0,0125 gram. Berikut adalah kadar asam amino esensial mikroprotein. Histidin 0,39, isoleucin 0,57, leucin 0,95, lisin 0,91, metionin 0,23, fenilalanin 0,54, tripopan 0,18, trenin 0,61, valin 0,06,
60 sebagai perbandingan berikut adalah kadar asam amino esensial daging. Gram asam amino per 100 gram bahan. Histidin 0,66, isoleusin 0,87, leusin 1,53, lisin 1,60, metionin 0,5, penilalanin 0,76, tripopan 0,22, treonin 0,84, valin 0,94. Manfaat kesehatan mikoprotein. Manfaat kesehatan mikoprotein terkait dengan komposisi kimia dari mikoprotein itu sendiri. Dinding sel dari hifa merupakan sumber serat pangan, kitin, dan glukan yang tinggi. Membran selnya dilaporkan merupakan sumber poliunsaturated fatty acid, sedangkan sitoplasmanya merupakan sumber protein kualitas tinggi. Roger, 2001, merupakan sumber protein berkualitas tinggi karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan manusia. Protein mengandung serat pangan yang tinggi, penting bagi sistem pencernaan. Mikroprotein rendah lemak, khususnya lemak jenuh, tidak mengandung kolesterol dan lemak trans sama sekali. Mikroprotein pun rendah sodium. Karena kandungan serat pangan yang tinggi, mikoprotein ditemukan dapat menurunkan kadar kolesterol darah dan dapat mendorong penurunan energi intake. Tidak seperti protein daging, mikoprotein bebas kolesterol dan penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut dapat menjaga kadar kolesterol darah tetap normal, bahkan dapat menurunkan kadar LDL yang menjaga jantung tetap sehat. Penelitian juga membuktikan bahwa mikoprotein memberi efek kenyang lebih lama sehingga dapat mengatur energi intake untuk seorang yang ingin mengurangi atau menjaga berat badannya. Sampai di sini presentasi atau penjelasan materi biologi tentang mikoprotein yang Anggi sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.